Lidah tiga bayangan setan terjulur sedang kawannya si elang setan terbatuk-batuk dengan mata basah bemerah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya elang setan. Aku bersumpah akan membunuh pangeran keparat itu, jawab tiga bayangan setan. Jangan tolol, tingkat kepandaiannya di atas kita. Apalagi kini dia memiliki kitab wasiat iblis itu. Kita harus pergunakan akal, cari kesempatan waktu dia lengah. Kalau begitu, kita terpaksa mengikuti kemana dia pergi, kata elang setan pula. Aku benar-benar tidak suka dengan ini. Pangeran Jahanam, mayatmu ku akan kukupas, kulitmu ku jembreng ku jadikan mantel, kertak tiga bayangan setan. Aku yakin bisa membunuhnya. Ilmu tiga bayangan setanku pasti bisa memaklukannya. Ayo ikuti dia. Kedua orang itu segera mengejar Pangeran Matahari. Tahu orang mengikuti, sang pangeran menghentikan langkah dan berbalik. Kenapa kalian mengikutiku? Tanya Pangeran Matahari membentak dengan mata melotot. Maafkan kami, bukankah kami merupakan anjing-anjing pengawalmu? Jadi kemana pangeran pergi, kami harus mengikuti, jawab tiga bayangan setan. Pangeran Setan menyeringai. Dalam hati dia berkata, siapa percaya pada kalian? Menurut mauku sebaiknya kubunuh saja keduanya saat ini daripada menyusahkan di kemudian hari. Tapi sebelum mereka mampus, ada baiknya kuperalat dulu. Sang pangeran lalu dongakkan kepala. Kedua matanya dipejamkan tanda dia tengah berpikir keras. Lalu perlahan kepalanya dipalingkan pada dua orang di depannya. Kalian berdua tidak usah mengikuti aku, kata Pangeran Matahari pula. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Menunggu sampai datangnya saat kematian 100 hari di muka tanpa kau memberi obat penawar. Pangeran, harap kasihani selembar nyawa kami, kata elang setan setengah meratap. Kalian kembali ke sumur batu itu. Aku akan mengatur kedatangan seseorang. Kembali ke sumur batu, ujar elang setan memandang pada tiga bayangan setan. Apa yang kami lakukan di sumur itu? Tiga bayangan setan ajukan pertanyaan. Tunggu sampai orang yang kumaksud itu datang. Siapa dia adanya pangeran? Tanya elang setan. Seorang pemuda yang berjuluk bernama Wiro Sableng, berjuluk Pendekar 212. Pendekar 212 Wiro Sableng, seru tiga bayangan setan dan elang setan hampir bersamaan dengan muka berubah. Begitu dia muncul di sumur batu, dia harus segera kalian bunuh. Pangeran, Pendekar 212 bukan manusia sembarangan. Jika dia bukan manusia sembarangan, apa berarti dia setan? Rupanya kalian takut. Selama hidup kami tidak mengenal takut. Tapi dalam keracunan seperti ini, sulit bagi kami, setan nalas. Aku tidak peduli dengan apa kesulitan kalian. Kau punya satu kesulitan, aku punya 1000. Dan dengar, ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik. Pendekar 212 harus tidak tahu kalau aku yang menyuruh kalian untuk membunuhnya. Kalian dengar? Kami mendengar, jawab tiga bayangan setan. Bagus, aku pergi sekarang. Pangeran, tunggu, seru elang setan. Kau tidak dapat memastikan kapan Pendekar 212 muncul. Jika sampai lewat 100 hari dia tidak datang, kami sudah mati konyol akibat racun dalam tubuh. Kemana kami harus mencarimu? Manusia anjing, kau tidak layak mengatur diriku. Jika aku tidak memberimu obat penawar dalam waktu 100 hari, berarti itu nasib kalian yang jelek. Pelipis tiga bayangan setan menggembung sedang rahang elang setan terkatup rapat-rapat. Tanda kedua orang ini tengah berusaha menahan meledaknya amarah yang saat itu membakar diri masing-masing. Pangeran Matahari bukannya tidak tahu hal itu. Sambil menyeringai dia berkata, kalau kalian merasa terlalu lama menunggu kematian sampai 100 hari di muka, aku bersedia mengirimmu ke liang neraka saat ini juga. Lalu sang pangeran mendongak dan angkat tangan kanannya. Tunggu, seru tiga bayangan setan. Jangan, ujar elang setan cepat. Kami akan mematuhi perintahmu. Kami akan segera berjaga-jaga di sumur batu itu. Bagus, sekarang menggonggonglah dan kembali ke sumur itu. Pangeran Matahari balikkan diri lalu tinggalkan tempat itu. Tiga bayangan setan dan elang setan menggonggong berapa kali. Sambil keluarkan suara menyalak seperti anjing itu, tiba-tiba tiga bayangan setan kepalkan kedua tinggunya. Dengan cepat dua kepalan itu diangkat ke atas lalu saling diadu di atas kepala. Tiga bayangan setan seperti asap mengepul di kepala. Dia hendak keluarkan ilmu kesaktiannya itu melepas tiga makhluk raksasa kejadian. Tapi elang setan cepat menarik dan menghempaskan kedua tangannya ke bawah. Tiga bayangan raksasa serta merta lenyap. Jangan tolol, kau mungkin bisa membokongnya dari belakang, tapi kita berdua tidak bakalan lolos dari kematian. Kau saksikan apa yang terjadi dengan Ratu Pesolek. Tubuh tiga bayangan setan berguncang keras akibat menahan kekuatan sakti yang tak lepas dan kini terpaksa masuk ke dalam tubuhnya. Apa kau percaya dia bakal muncul memberi obat penawar racun yang ada di tubuh kita? Sentak tiga bayangan setan. Aku memang tidak percaya padanya, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik menghabiskan sisa hidup 100 hari sambil mencari jalan daripada langsung mampus saat ini juga, jawab elang setan. Dengan menghentakkan kaki, tiga bayangan setan kembali ke sumur itu. Saking kesalnya, tongkat sakti Wesi Ketaton yang terletak di tanah milik dewa berjubah kuning yang mati dibunuhnya beberapa waktu lalu diinjaknya hingga amblas ke dalam tanah. Aku bersumpah akan mengorek jantung pangeran keparat itu, seru tiga bayangan setan.
lalu kita santap bersama-sama. Sekarang kita terpaksa bersabar, kata elang setan setengah membujuk sambil mengganggu bahu saudara angkatnya itu. Aku akan bersamadi, kata tiga bayangan setan pula. Mungkin arwah guru yang ada dalam sumur bisa memberi petunjuk. Aku memilih tidur saja, kata elang setan pula lalu duduk bersandar pada kaki sebatang pohon. Pendekar 212 Wiro Sableng hentikan larinya. Dia memandang berkeliling sambil dongakkan kepala menghirup udara pagi-pagi dalam-dalam. Aneh, di rimba belantara begini ada bau harum, katanya dalam hati, sambil terus menghirup dan mencium. Hidungnya kelihatan kembang kempis dan mulutnya termonyong-monyong. Mungkin ada bidadari yang kebetulan turun ke hutan ini. Aku rasa-rasa pernah mencium bau harum seperti ini sebelumnya. Murid nenek sakti Ensinto Gendeng dari puncak gunung gede ini angkat tangan kanannya ke atas. Telapak tangan dikembangkan dan diputar-putar ke berbagai jurusan. Di satu arah dihentikan gerakannya ketika terasa dingin. Angin bertiup dari arah sana. Berarti bau harum itu datang dari situ. Wiro melangkah ke jurusan yang diduganya sebagai sumber datangnya bau harum. Pada langkah ke-12 telinganya menangkap suara air mengucur. Mungkin ada pancuran di sebelah sana, pikir Wiro. Dia berjalan terus hingga langkahnya sampai di hadapan batu-batu besar dan semak belukar. Suara air mengucur dan bau harum justru datang dari balik batu. Lalu sesekali terdengar suara orang menyanyi. Suara perempuan. Wiro bergerak ke sebelah kanan batu. Ketika serumpun daun keladi hutan disibakannya, sang pendekar hampir keluarkan seruan tertahan. Cepat Wiro tutup mulutnya dengan tangan kiri, tapi sebaliknya sepasang tangan matanya terbuka lebar-lebar. Di dalam hutan ada pemandangan begini hebat. Waduh, rezekiku besar sekali hari ini, kata Wiro dalam hati. Dia mencari tempat lebih baik agar bisa melihat dengan jelas. Di bawah sana, hanya sejarak kurang 20 langkah di tempat Wiro mengintai, ada sebuah telaga kecil. Pada sisi kanan telaga terdapat dinding batu yang tak seberapa tinggi. Dari bagian atas batu mengucur air membentuk sebuah air terjun kecil. Telaga kecil itu dikelilingi batu-batu besar berbentuk rata. Di salah satu batu berdiri seorang gadis tinggi semampai yang sambil menyanyi-nyanyi kecil membuka gulungan rambutnya. Ternyata dia memiliki rambut berwarna pirang, digerai lepas sampai ke punggung. Dia mengenakan pakaian biru tipis. Pakaian tubuh dan rambutnya menebar bau harum yang tercium sampai ke hidung Wiro. Rambut dan wangi itu, desis Wiro. Sayang dia membelakangi. Aku tak dapat melihat wajahnya, tapi jelas jika melihat pada bentuk dan warna pakaiannya, aku hampir pasti dia adalah... Ucapan membatin murid Sinto Gendeng terputus. Dadanya berdebar keras-keras dilihatnya sambil terus bernyanyi-nyanyi kecil. Gadis itu mulai membuka pakaian birunya. Si gadis hanya membuka bagian atas lalu membiarkan pakaian itu lepas merosot jatuh ke atas batu. Wiro tekap mulutnya pada tangan kiri sementara tangan kanan menggaruk kepala habis-habisan. Sepasang matanya melotot tidak berkedip seperti mau melompat dari tongganya. Oh aladalah, benar-benar polos. Bagaimana aku bisa tahan menyaksikan pemandangan ini? Apa aku harus ikut-ikut membuka pakaian dan menyerbu ke dalam tenaga? Memandang terus-terusan begini bisa membuat aku jadi setengah gila. Murid Sinto Gendeng tarik nafas panjang. Dua lututnya bergetar. Ketika dia coba menggeser kakinya, tiba-tiba tanah yang dipijaknya bergerak longsor. Celaka! Wiro keluarkan seruan tertahan. Dia cepat mengimbangi diri dan berusaha menggapai batu di sampingnya, tapi batu itu licin. Tangannya luput sementara di tanah di bawah kedua kakinya semakin keras longsornya. Tak ampun lagi, sang pendekar jatuh terperosok. Tubuhnya meluncur sampai 10 langkah. Ketika dia coba melompat, tubuhnya terpelanting ke tanah dan dipijakkan tanah basah dan licin. Tak ampun lagi, 10 langkah ke bawah. Tubuhnya berguling-guling. Wiro tergeletak jatuh tepat di samping batu di mana gadis berambut pirang itu baru saja menanggalkan pakaiannya. Si gadis menjerit keras. Secepat kilat dia menyambar pakaian dan mengenakannya kembali. Pada saat sosok Wiro tergeletak di samping batu di bawahnya, si gadis keluarkan teriakan marah. Pemuda lancang, minta mati berani mengintai orang mandi. Begitu berteriak si gadis hantamkan tumit kanannya ke leher Wiro. Ia merupakan satu serangan maut yang dalam keadaan seperti itu tak mungkin dielakkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Murid Sinto Gendeng hanya bisa berteriak dan coba dilindungi lehernya dengan lengan kanan. Tapi ketika diangkat, tangan kanannya tertahan oleh ujung batu. Tamat riwayatmu, pengintai lancang. Wiro hanya bisa melotot mengengguk kematian. Tiba-tiba gadis yang lancarkan serangan maut tahan gerakan kaki kanannya. Matanya masih mendelik dan wajahnya yang cantik masih terbungkus hawa marah. Tapi dari mulutnya kemudian terdengar seruan. Kau? Kalau tadi Wiro merasa nyawanya seolah sudah terbang dan wajahnya sepucat mayat, kini dia masih bisa menarik nafas lega dan berusaha bangkit dengan cepat. Wiro Sableng, pendekar kapak maut Anggageni 212. Wiro sesaat tertegun lalu berteriak. Bidadari angin timur. Demi Tuhan, aku tidak menyangka kalau kau orang yang beraku kurang ajar. Berani mengintip perempuan mandi. Wiro berdiri. Tunggu. Jangan salah sangka. Kau sudah tertangkap tangan. Masih hendak mungkir. Wiro garuk-garuk kepala. Tidak, tunggu dulu, biar aku jelaskan. Aku tadi berada di hutan sebelah sana. Ketika aku berjalan mencium bau harum, aku ingat betul bau itu adalah harumnya tubuh, rambut, dan pakaianmu.
Sampai di situ Wiro hentikan ucapannya. Wajah gadis di hadapannya dilihatnya tidak berubah. Dia lalu meneruskan, kemudian ku dengar ada suara air mengucur, juga suara perempuan menyanyi. Aku sampai dekat batu besar di atas sana. Ketika memandang ke bawah, kulihat sosok tubuhmu. Karena kau membelakangi, aku tak segera mengenali. Lalu tiba-tiba tanah yang kupijak longsor. Aku jatuh sampai ke sini. Percayalah padaku, aku tidak berbuat kurang ajar mengintipmu. Semua serba tidak sengaja. Kau tidak berdusta? Tanya si gadis. Aku bersumpah tidak berdusta, jawab Wiro seraya angkat kedua tangannya ke atas. Lagi pula, kalaupun hal ini terjadi, mengingat hubungan kita di masa lalu, kurasa kau bisa memaafkan? Si gadis diam saja. Dalam hati Wiro jadi bertanya-tanya. Kemudian dilihatnya gadis itu tersenyum dan merapatkan pakaian birunya. Kalau kau mau mandi silahkan saja. Aku akan pergi dari sini sampai kau selesai. Ada apa kau tahu-tahu muncul di tempat ini, Wiro? Tanya si gadis. Aku sengaja mengambil jalan pintas. Aku dalam perjalanan ke sebuah pulau di pantai laut selatan. Kau sendiri mengapa berada di sini? Si gadis menarik nafas panjang. Sambil menyisir rambut pirangnya dengan jari-jari tangan kanan, dia berkata, dunia ini sempit juga rupanya. Buktinya kita bisa bertemu secara tidak terduga dalam rimba perantara ini. Aku dalam perjalanan ke Kartusuro. Rupanya kau punya urusan penting di sana. Sangat penting, Wiro. Aku harus pergi ke sebuah bukit kecil di luar Kartusuro. Ada satu tugas maha besar yang harus kuselesaikan. Pendekar 212 ingat akan pertemuannya dengan si Raja Penidur, Sintoganda dan kakek segala tahu di puncak Merbabu beberapa waktu lalu. Sambil tersenyum, Wiro berkata, rasanya aku tahu urusan apa kau pergi di bukit kecil di pinggiran Kartusuro itu. Kau malah mengintang kemana-mana, punya banyak kenalan orang-orang pandai. Tidak heran kalau kau mungkin tahu apa urusanku. Tapi aku mau menguji, coba kau sebutkan, kata si gadis pula. Wiro garu-garu kepalanya. Aku mendengar tentang sebuah kitab sakti bernama Kitab Wasiat Iblis. Kabarnya berada di bukit itu, tersimpan secara aneh dalam sebuah sumur. Paras si gadis berubah. Parasmu berubah, berarti dugaanku betul, kata pendekar 212. Kau memang hebat, aku tidak akan menanyakan bagaimana kau bisa menduga begitu tepat. Mencari sebuah benda keramat atau benda sakti sama saja dengan mengadu nyawa. Kita harus berhati-hati kalau memang bermaksud mendapatkan kitab itu. Mengapa kau bilang begitu, Wiro? Aku yakin bukan kau saja yang menginginkan kitab sakti itu. Pasti banyak orang-orang lain berkepandaian tinggi. Jika satu benda dicari oleh banyak orang, berarti akan terjadi perebutan. Perebutan berarti pertumpahan darah. Kau mungkin betul, tapi aku tidak takut mengadu nasib. Aku tahu kau memiliki kepandaian tinggi. Walau begitu, tetap saja kau harus berhati-hati. Kalau kau bisa mendapatkan kitab itu, yang lain bisa bergabung dengan mereka untuk merampas kitab itu. Terima kasih atas nasihatmu. Kau sendiri tidak berminat mendapatkan kitab sakti itu? Tanya si gadis pula. Wiro garu-garu kepala. Tentu saja ada keinginan. Tapi sayangnya, di saat yang bersamaan ada hal lain yang lebih penting yang harus kukerjakan. Aku tidak secerdikmu, jadi tidak bisa menduga apa urusanmu itu. Apa kau mau mengatakan? Wiro Sableng tertawa. Lalu dia menjawab, mohon dimaafkan, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Juga mengingat hubungan kita di masa lalu, ujar si gadis. Wiro garuk kepala. Sampai saat ini kau tak pernah memberitahu siapa namamu. Aku memberi panggilan padamu Bidadari Angin Timur, karena kau secantik bidadari dan gerakanmu secepat angin. Kau boleh memanggilku dengan nama itu, ujar si gadis tersenyum. Siapa adanya bidadari, gadis yang diberi nama Bidadari Angin Timur ini harap bisa baca serial Wiro Sableng berjudul Guci Setan. Wiro tetap lekat-lekat wajah yang tersenyum itu. Bidadari Angin Timur, katanya dalam hati. Kecantikanmu sejak dulu tak pernah kulupakan. Justru pada pertemuan ini mendadak rasa rinduku menggelola. Gila betul. Di hadapannya si gadis masih tersenyum. Senyum itu menimbulkan munculnya dua lesung pipi di wajahnya. Dua lesung pipi itu sepertinya... Kau seolah termenung memikirkan sesuatu. Kau tak mau lagi memanggil diriku dengan sebutan Bidadari Angin Timur itu? Tentu saja aku mau, jawab Wiro cepat. Lalu dengan polos dia berkata, terus terang, aku tidak pernah melupakan dirimu sejak pertemuan kita gara-gara Guci Setan itu. Satu gerakan aneh yang tak pernah dirasakan sebelumnya menjalari dada pendekar 212 Wiro Sableng. Gila, mengapa aku tiba-tiba begitu kangen pada gadis ini? Ingin memeluknya, ingin menciumnya. Apa aku sudah jatuh cinta atau cuma... bagaimana ini? Wiro lagi-lagi garuk kepala. Apa yang ada dalam pikiranmu, Wiro? Tanya Bidadari Angin Timur. Perlahan seraya menatap dalam-dalam ke mata sang pendekar, membuat Wiro jadi salah tingkah. Aku juga gembira mengetahui kau selalu ingat padaku, jawab Wiro. Pertemuan ini satu hal yang sangat berarti bagiku. Bagiku juga. Lalu, apakah kau mau menyertaiku ke Kartusuro? Tentu saja aku mau. Tapi Wiro ingat akan tugas dari 3 tokoh silat yang salah satu oleh gurunya sendiri. Hatiku bimbang. Aku tak ingin memaksa. Mungkin lain waktu kau mau berjalan bersamaku lagi. Suara Bidadari Angin Timur terdengar sedih. Hati pendekar 212 jadi luluh. Ketika si gadis membalikkan tubuh Wiro cepat pegang tangannya dan berkata,
Saat ini kau lebih penting bagiku. Aku akan antarkan kemana kau pergi. Sungguh? Tanya bidadari ingin timur ingin kepastian sambil pegang jari-jari tangan sang pendekar. Wiro anggukkan kepala. Si gadis dekapkan kedua tangannya ke pipi Wiro, lalu perlahan menarik wajah sang pendekar hingga akhirnya dua bibir mereka saling bertemu. Aneh. Mengapa dia jadi begini berani? Karena gembira aku mengantarkannya ke Kartasuro, atau karena kangen, atau Murid sekarang tak bisa berpikir lebih lama karena saat itu pelukan dan ciuman bidadari ingin timur membuat dirinya serasa terbakar. Ketika dia balas merangkul tubuh si gadis, bidadari ingin timur meringkan tubuhnya ke samping hingga tak ampun lagi keduanya masuk ke dalam telaga. Aku mencium bau busuk, kata Wiro. Bidadari ingin timur hentikan langkahnya. Dia menongah sebentar lalu menunjuk ke arah kiri. Datangnya area sana, mari kita selidiki. Kedua orang itu dengan cepat bergerak menuju datangnya sumber bau busuk yang ada di lereng bukit kecil. Tiba-tiba, si gadis hentikan langkahnya. Ada apa? Ada apa? Tanya Wiro. Ada mayat yang sudah tak karuan rupa bergeletak di sana. Wiro sibakkan semak belukar dan memandang ke arah ditujuk bidadari angin timur. Bukan hanya satu, ada 3, 4, mungkin lebih. Sudah membusuk di kerumuni belatung dan lalat. Wiro meludah ketadam. Sebagian hanya tinggal tulang belulang belaka. Mengerikan sekali keadaan tempat di sini. Sebaiknya kita pergi saja, kata Wiro. Tunggu, Wiro lihat. Suara gadis di sebelahnya terdengar bergetar. Apa? Di sebelah sana sumur batu. Aku merasa pasti itu sumur yang aku cari. Tempat tersembunyi kita poset iblis, bisik si gadis. Wiro memandang ke arah sumur batu itu, lalu memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sunyi, kecuali suara lalat yang berterbangan di atas bangkai-bangkai manusia itu. Kau tunggu di sini. Aku akan menyelidik. Jika ku beri tanda, baru bergerak. Si gadis anggukkan kepala dan berbisik. Hati-hati, jangan kau biarkan aku sendirian terlalu lama di sini. Gadis ini lepaskan pegangannya pada lengan Wiro. Wiro cepat mendekati sumur batu, melangkahi mayat-mayat yang membusuk. Gelap, berkabut. Sumur ini pasti dalam sekali, kata Wiro dalam hati. Begitu dia berdiri di tepi sumur dan memandang ke dalamnya. Apa betul kitab poset iblis itu ada di dalam sumur ini? Bangkai-bangkai manusia itu, siapa mereka? Korban saling bunuh antara pemburu kitab sakti. Wiro perhatikan bagian sebelah atas sumur yang agak terang. Dia melihat ada ulir berbentuk tangga menurun sepanjang dinding sumur. Aku tidak berminat mendapatkan kitab itu. Tapi kalau jalan ke dasarnya mudah, apa salahnya menyelidik? Hanya saja dari dalam sumur aku mencium bau busuk. Pasti ada mayat di dalam sana. Wiro berpaling pada semak-semak tempat dia meninggalkan bidadari angin timur. Sahabatku cantik, silahkan datang ke sini. Wiro memanggil, tak ada jawaban. Bidadari angin timur, aku di sini, seru Wiro. Dia menunggu sesaat. Apa gadis itu sudah dicekik hantu? Bisa bisu tak bisa menjawab. Wiro memanggil lebih keras. Bidadari angin timur. Tiba-tiba dari balik semak belukar terdengar suara tahu bergelak, membuat pendekar 1-2 terkejut bukan main. Ada sesuatu yang tidak beres, pikir murid Sinto Gendeng. Dia cepat melangkah ke arah semak belukar tempat tadi dia meninggalkan bidadari angin timur. Namun belum sempat dia mencapai tempat itu, di balik semak belukar muncul 2 orang bertampang angker. Orang pertama mengenakan jubah hitam, memiliki mata kanan membeliak besar, sebaliknya mata kiri hampir tertutup. Kepalanya botak aneh, karena hanya yang sebelah kiri sedang bagian sebelah kanan memiliki rambut panjang ambut-autan. Mukanya sebagian tertutup kumis dan cambang bau kelebak. Manusia apa ini jelek angker? Ada 3 guratan pada keningnya, kata Wiro dalam hati. Dia berpaling pada orang kedua. Yang pertama sekali diperhatikannya adalah bentuk sepasang tangan orang itu. Selain ditumbuhi bulu lebat, kedua tangan itu tidak berbentuk tangan manusia, tapi berupa cakar berkuku hitam runcing. Daging wajah orang ini hancur seperti dicacah, sedang hidungnya tinggi bengkok. Sepasang matanya mengerikan, bagian bawahnya menggembung merah dan selalu basah. Aku merasa kenal dengan 2 kadal angker ini, membatin Wiro. Yang membuat pendekar 1-2 jadi tersentak kaget ialah karena 2 manusia tak dikenal itu keluar di semak belukar sambil menyeret bidadari angin timur. Bidadari! Seru Wiro seraya hendak melompat, tapi 2 orang yang menyeret si gadis itu lebih dulu menyongsong menghadap, melepas si gadis begitu saja hingga jatuh tertelungkup di tanah. Dia tidak bergerak, juga tidak bersuara. Pasti 2 keparat itu telah membokongnya dengan totokan hebat. Siapa kalian? Bentak Wiro. Apa yang kau lakukan terhadap sahabatku? 2 orang yang dibentak menyerengai. Si jubah hitam membuka mulut. Jawaban pertama yang menjawab. Aku datuk dunia persilatan, dikenal dengan 3 bayangan setan. Wah, cocok, seru Wiro. 3 bayangan setan kerenyak anjing dan pelototkan matanya yang gembung. Apa maksudmu cocok? Matamu memang seperti setan, kurang ajar. 3 bayangan setan menggembor marah dan langsung hendak menyerang Wiro. Tapi teman di sebelahnya berkata, kau belum memperkenalkan diriku. Mulut 3 bayangan setan komat kabit sebentar lalu bicara. Dia dikenal dengan julukan elang setan. Aha, juga cocok. Mukanya seperti setan, tangan seperti cakar elang. Boleh aku bertanya? Bangsat, kau mau tanya apa? Bentak elang setan. Dengan tangan seperti itu, bagaimana kau menyuap makanan? Lalu satu lagi, bagaimana kau cebok? Lalu kulihat cakar kelengking kirimu buntung. Apa patah waktu kamu ngupil? Setan alas, minta mampus.
Elang setan berteriak keras lalu melompat sambil tangan kanannya memberset ke arah leher Wiro. Murid Eyang Sintoganda maklum kehebatan cakar lawan. Walau waktu sinar hitam dan merah bertabur keluar dari tangan kanan Elang setan, dia cepat mundur dan 2 langkah sambil dorongkan tangan kanan melepas pukulan benteng topan melanda samudra. Elang setan keluarkan seruan tertahan ketika merasakan ada satu gelombang angin laksana tembok yang tak kelihatan menahan gerakannya. Ketika dia kerahkan tenaga untuk menembus 2 kakinya malah tersangkat ke atas. Kurang ajar! Kau kira aku tak sanggup menembus pertahananmu? Teriak elang setan. Dia melesat 2 tombak ke atas lalu jungkir balik ke udara. Di lain kejap, tubuhnya meluncur laksana sebatang tombak dan 2 tangan terpentang lurus. Satu diarahkan ke muka Wiro, satunya lagi ke bagian dada tepat di arah jantung. Sebelum serangan sampai 2 larik sinar merah bercampur hitam menerpa lebih dahulu. Serangan ganas. Dia hendak mencakar hancur mukaku dan menjebol jantungku. Wiro kertakan lahan. Cepat dia bergerak ke samping kiri. Dia merasa seperti angin menggigitkan menampar mukanya sebelah waktu serangan cakar elang lawan lewat di samping kepalanya. Ternyata serangan elang setan ke arah muka tipuan belaka. Dia sengaja memperlambat gerakan serangannya agar mudah dihindar. Namun bersamaan dengan itu cakar setan tangan kanannya pun melesat ke dada. Serahkan jantungmu! Teriak elang setan sambil tertawa bergelak karena dia yakin serangan mautnya itu bisa berhasil. Sadar kalau dia tak bisa menghindarkan diri lagi di serangan, maka Wiro cepat kerahkan tenaga dalam. Tangan kirinya bergerak memukul ke atas. 2 lengan beradu keras. Suara tawa elang setan mendadak sontak terputus dengan seruan kesakitan. Tubuhnya terpental sampai 4 langkah, lalu terjengkang di tanah. Walau sangat kesakitan, tapi dia cepat melompat berdiri. Dalam hati, dia merasa tidak percaya sepasang lengannya itu kebal terhadap segala macam rasa sakit. Waktu Pangeran Matahari menghantamkan tangan kanan ke sumur batu, justru bibir sumur batu yang menggompal, sementara lengannya sendiri tidak cedera. Tapi kini bentrokan dengan lengan Wiro, dia merasa sakit bukan main. Yang lebih membuatnya sakit hati, di depannya, dilihatnya, Wiro masih tetap berdiri walau lengan kirinya tampak membekak merah. Elang setan melompat ke samping, 3 bayangan setan dan berbisik, manusia satu ini benar-benar berbahaya. Sesuai tugas kita harus membunuhnya saat ini juga. Apa yang bisikan elang setan sempat terdengar oleh Wiro. Sang pendekar serta bertambah membentang, siapa yang menugaskan kalian membunuhku? Siapa yang membayar kalian? 3 bayang setan dan elang setan sama-sama menyeringai. Telingamu tajam juga, ujar 3 bayang setan. Siapa yang menugaskan kami membunuhmu tidak usah kau tanyakan. Jika masih penasaran, nanti tanyakan saja pada setan kuburan. Elang setan pegang bahu saudara angkatnya itu lalu berkata, tapi mungkin kita akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhnya kalau dia menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Apa maksudmu? Bertanya Wiro sambil melirik ke arah sosok bidadari angin timur yang tertelungkup tak berdaya, tak bisa bergerak, tak mampu bersuara. Dalam hati, Wiro membatin, setauku gadis itu memiliki kepandaian tinggi, gerakannya laksana kilat. Kalau dia bisa dilumpuhkan begitu rupa, berarti dia manusia keparat ini memiliki kepandaian luar biasa. Aku harus berlaku hati-hati. Kami mendengar kau membekal 1 senjata mustika berupa kapak sakti bermata 2. Berikut pasangannya batu api hitam mujizat. Kalau kau menyerahkan 2 benda itu pada kami akan mengampuni selembar nyawamu. Yang bicara adalah 3 bayangan setan. Mendengar ucapan 3 bayangan setan, Wiro segera maklum kalau 2 orang di hadapannya sudah mengetahui siapa dirinya. Apa yang kumiliki tidak untuk dipertukarkan. Tapi jika kalian berdua memaksa, bagaimana kalau 2 benda itu aku tukar dengan 2 nyawa kalian? Habis berkata begitu, Wiro tertawa gelak-gelak. 3 bayangan setan maju selangkah. Kau mau nyawaku? Silakan, ambil. Dia pentang dada dan menantang. Kau mau berbuat apa untuk ambil nyawaku? Silakan lakukan. Pilih tempat yang empuk dan agar nyawaku enak keluarnya. Manusia jelek gundul sebelah. Kau akan menyesal berani bicara kelewat kabur. Begitu selesai bicara Wiro, pendekar Rosetu Wiro Sableng melompat ke depan. Tangan kanannya melesat dalam jurus kepala naga menyusup awan. Yang diarah adalah dada 3 bayangan setan. Terdapat tepat di bagian jantung. Pup. Tubuh 3 bayang setan mencelat sampai 2 tombak. Sesaat dia terkapar dan bersandar ke dinding sumur batu. Wajahnya angker sama sekali tidak menyuka bayangan rasa sakit. Walau mulutnya tak ada darah yang mengucur. Seharusnya jantungnya pecah dan saat ini sudah konyol. Gila, ilmu kebal apa yang dimiliki setan alas kundul sebelah ini? Ujar Wiro dalam hati. Sambil perlihatkan tinju kanannya, 3 bayangan setan keluarkan tawa bergerak-gerak lalu berdiri. Dia berpaling pada elang setan dan berkata, berikan tombak besi ketaton itu padanya. Elang setan mengambil tombak yang separuhnya amblas di dalam tanah, lalu melempar pada pendekar Rosetu Wiro Sableng. Cara elang setan melemparkan senjata itu tidak sembarangan. Salah tangkap atau kurang cepat memegangnya, bagian runcing atau bagian yang berbentuk pisau tipis melingkar bisa membabat leher Wiro. Sambil merunduk, Wiro tangkap ujung tombak yang dilemparkan pada tangan kiri. Astaga, setauku ini adalah senjata Tubagus Kasatama, orang tua bergelar dewa berjubah kuning bertongkat besi. Membatin murid Sintoganda begitu dia pegangi dan perlihatkan tongkat besi dalam genggamannya. Apa yang terjadi dengan orang tua kepercayaan keraton itu?
Kau mengenal senjata itu, Pendekar 102, tanya tiga bayangan setan. Dan kau ingin tahu di mana pemiliknya sekarang berada? Dan apa yang telah terjadi dengan dirinya? Menimpali elang setan sambil usap-usap lengannya yang masih sakit akibat bentrokan dengan Wiro tadi. Apa yang kalian lakukan terhadap orang tua itu? Sentak Wiro tiga bayangan setan dan tertawa panjang. Kau tidak usah khawatir. Keadaan orang tua itu. Saat ini dia pasti sehat-sehat dan tenang-tenang berada di dalam akhirat. Jadi kalian telah membunuhnya? Wiro melotot besar. Saudara angkatku hanya mengorek jantungnya dari dalam dadanya. Kalau dia kemudian menemui kematian, mana bisa kami dipersilahkan? Tiga bayangan setan dan setan lalu tertawa terbahak-bahak. Jahanam, rutuk Wiro. Sebagai orang yang punya hubungan dekat dengan keraton di barat dan timur, Wiro kenal baik dengan Tubagus Kasatama alias dewa berjubah bertongkat besi. Saking marahnya, Wiro kerahkan tenaga dalam dan siap untuk lepaskan pukulan sinar matahari ke arah tiga bayangan setan. Tapi di depan sana sambil tersandar ke dinding sumur, tiga bayangan setan kembali menantang. Pukulanmu tadi empuk, sungguh memalukan, karena dilepas oleh seorang yang katanya punya nama besar dalam dunia persilatan, sampai dijuluki pendekar kapak maut naga geni 102. Ternyata kau tidak punya kepandaian apa-apa. Bagaimana selama ini kau bisa menipu dunia persilatan? Murid Sindekongger merasa terbakar. Dia melangkah mendekati tiga bayangan setan. Nah, ternyata kau masih punya nyali untuk melawanku. Silakan pergunakan tombak sakti itu. Kau boleh menusuk tubuhku pada ujung runcing atau membabat putus leherku dengan bagian bulat pipis setajam mata pisau itu. Manusia sombong, aku mau tahu sampai di mana kehebatanmu. Wiro pindahkan tongkat besi ketaton di tangan kanannya. Karena tangan itu telah dialiri tenaga dalam penuh, maka tombak sakti itu sampai mengeluarkan cahaya hitam menggelikan. Kau boleh pilih bagian mana yang kau suka, mukaku, dada, atau perut. Atau kau suka bagian bawah perutku. Tiga bayangan setan tertawa bergelak. Dia melompat tak berkedip ke arah Wiro dengan kecepatan kilat melompat di hadapannya. Tongkat besi ketaton di tangan kanan ditusukkan ke arah kening. Tiga bayangan setan di mana tepat tiga gerakan aneh. Kepala bayangan setan seolah terlontar ke belakang, tapi tubuh tetap beranjak di dinding batu. Tetap tak beranjak di dinding batu. Bersamaan dengan kilatan aneh yang keluar dari tiga guratan keningnya, lalu terdengar suara berdenteng. Ujung runcing tombak yang ditusukkan Wiro ke kening orang itu patah. Wiro sendiri merasakan tangannya bergetar keras dan seolah memegang besi panas sehingga dia terpaksa lepaskan senjata itu. Menyaksikan tombak sakti itu bisa patah, sedang kening tiga bayangan setan tidak cedera sedikitpun, Pendekar 102 ambil keputusan untuk lancarkan serangan sakti berupa pukulan sinar matahari yang selama ini sulit dicari tandingannya dan merupakan pukulan sakti yang dikenal paling mematikan dalam rimba persilatan. Sebagai tokoh silat golongan hitam yang menjadi momok di mana-mana, tentu saja tiga bayangan setan segera menduga pukulan sakti apa yang dikeluarkan lawan. Begitu dilihatnya, tangan kanan Pendekar 102 berubah menjadi putih berkilau laksana perak mendidih. Pukulan sinar matahari. Aku sudah lama mendengar kehebatannya, tapi kalau tidak dibuktikan, mana aku bisa percaya? Ujar tiga bayangan setan. Manusia setan ini benar-benar sangat takabur, kata murid Sintoganda yang jadi kalap karena dipandang enteng begitu rupa. Seluruh tenaga dalam disalurkan ke dalam tangan kanan. Dahulu gerakan tantang, tangan kanan itu dihantamkan ke depan. Wuss! Sinar putih menyilaukan disertai panas luar biasa berkiplat menghantam tiga bayangan setan yang saat itu masih bersandar di dinding sumur batu. Meski percaya diri, namun tiga bayangan setan tidak mau berlaku ayal. Tubuhnya melesat ke atas setinggi dua tombak. Dua tangan mengepal lalu diadukan satu sama lain di atas kepala. Pukulan sinar matahari menghantam sumur batu hingga hancur berkeping-keping. Walau pukulan sakti itu tidak mengenai sasarannya, namun hawa panas membuat kaki jubah hitam yang dikenakan tiga bayangan setan hangus. Sementara itu hancuran sumur bertebaran di berbagai penjuru menutupi pemandangan. Jahanam, pukulan sakti itu benar-benar berbahaya, lutut tiga bayangan setan, lalu tubuhnya tidak cedera sedikit pun. Mau tak mau Pendekar 102 Wiro Sableng diam-diam jadi tergetar juga melihat lawan sanggup meloloskan diri dari pukulan saktinya. Dua kepalan tiga bayangan setan meletup. Keluar tiga sosok yang mula-mula berupa asap, namun dalam waktu sekejapan saja berubah menjadi tiga makhluk berbentuk raksasa, rambut teriap-riapan, taring mencuat dan mata merah. Ketiganya keluarkan suara mengerang, lalu serentak ulurkan tangan kanan memukul ke arah batok kepala Pendekar 102 Wiro Sableng. Seumur hidup, baru sekali ini murid Sintoganda melihat ilmu hitam begitu hebat. Dia melompat jatuhkan diri. Ketika tiga bayangan setan berusaha menyergap dan tiga raksasa jadian lancarkan serangan, Wiro langsung menghantam dengan pukulan sinar matahari. Sinar putih perak dan panas berkiblat. Tiga bayangan setan jatuhkan diri ke tanah. Tiga makhluk raksasa keluarkan raungan keras. Bum, bum. Dua ledakan menggelegar. Tiga bayangan setan jatuh terbanting di tanah. Makhluk raksasa di sebelah kiri dan kanan mental seolah-olah tanggal dari batok kepalanya berubah jadi asap. Tapi makhluk raksasa yang di sebelah tengah tetap utuh. Malah didahului raungan keras dia melesat ke depan. Kalau sebelumnya sosoknya sampai berada di sini, kini makhluk raksasa jajajan ini keluar utuh dari batok kepala tiga bayangan setan. Sementara itu, dua temannya tadi musnah akibat hantaman pukulan sakti yang dilepaskan Wiro perlahan-lahan kembali ke bentuknya semula. Bunuh! Teriak tiga bayangan setan. Makhluk raksasa yang di tengah menghantam ke arah Wiro. Jin dan segala macam makhluk jajajan takut dengan api.
jin, dan segala macam makhluk jajan takut dengan api. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Wiro. Secepat kilat dia mengeluarkan kapak naga geni 212 dan batu hitam pasangannya. Mata kapak lalu diadu dengan batu hitam yang mengeluarkan lidah api. Inilah dilakukan segera oleh Wiro. Namun sebelum tangannya bergerak, 3 bayang setan berteriak memberi perintah, "Rampas!" Pendekar 212 Wiro Sableng berseru kaget ketika tiba-tiba 2 tangan raksasa yang sebelah tengah berubah menjadi panjang dan menyambar ke arah dada pendekar senjata mustika yang dipegangnya. Wiro cepat menghindar dan melompat ke belakang. Begitu ada kesempatan, dia segera menghantam dengan kapak maut naga geni 212. Wiro sengaja menerobos di antara 2 tangan yang terjulur. Yang diarahnya adalah batu kepala raksasa di sebelah tengah. Namun alangkah kagetnya murid Sinto Gendeng ini ketika lebih cepat dari gerakannya, tangan raksasa jajan itu sebelah kanan bergerak mendahului mencengkram mata kapak, dengan tangan kiri memukul ke arah batu kepalanya. Pendekar 112 hanya punya kesempatan sekejapan untuk memilih. Apa dia mau selamatkan senjata mustikanya atau hindarkan kepalanya dari kehancuran? Setan alas keparat! Wiro masih sempat memaki. Dia tak kuasa mempertahankan kapak naga geni 212 dari renggukan raksasa jajadian yang sangat kuat. Senjata mustika sakti itu terlepas dari genggamannya. Karena mau tak mau dia harus selamatkan kepala. Ketika hantaman pada kepalanya berhasil dielakkan, pendekar 112 masih berusaha menerjang ke muka dan untuk mendapatkan senjatanya kembali. Tapi sosok raksasa sebelah kiri tiba-tiba hantamkan tangan kanannya. Wiro merasa seperti digebuk balok besar. Dari mulutnya keluar jeritan keras disertai semburan darah. Tubuhnya mencelat sampai 3 tombak dan terkapar di tanah tak berkutik lagi. "Kita berhasil membunuhnya," teriak Elang Setan. "Dunia persilatan akan geger. Nama kita akan mencuat setinggi langit. Aku mau tahu siapa tokoh persilatan yang tidak merinding mendengar nama kita." Hahaha. 3 sosok raksasa jajadian di atas kepala 3 bayang setan lenyap. Sambil menyeringai puas, dia berkata pada Elang Setan, "Ambil batu hitam di tangan kiri pemuda itu. Kita perlu segera mencari Pangeran Matahari untuk memberitahu bahwa peristiwa besar ini. Tugas dari dia sudah kita jalankan. 40 hari lebih kita menunggu munculnya pendekar 112. Saat ini, saatnya kita minta dia memberikan obat penawar racun dalam tubuh kita." Saat itu tiba-tiba udara menjadi redup dan seolah matahari tertutup awan tebal. 3 bayang setan memandang ke langit dan serta-merta terperangah. Di langit dilihatnya ada pemandangan aneh. "Elang Setan, lihat!" 3 bayang setan berseru seraya menuju ke langit. Saat itu di langit tampak 7 payung 7 warna dalam keadaan terkembang meluncur demikian rupa laksana terbang. Mula-mula 7 payung itu terbuat memanjang dalam bentuk garis-garis lurus, tepat di atas lereng bukit di mana 3 bayangan setan dan Elang Setan berada. 7 payung bergerak berputar membentuk lingkaran dengan payung warna merah berada di tengah lingkaran. Melihat 7 payung warna-warni secara aneh terbang di udara sudah membuat keanehan, apalagi saat itu jelas terlihat ada sesosok tubuh bergantungan pada tangkai payung berwarna merah. Cara orang ini bukan memegang payung dengan tangannya, tapi justru kedua kakinya yang berjepit gagang payung. Saat itu, keadaan tubuhnya menggelantung di kaki ke atas, kepala ke bawah. Dari bentuk dan warna pakaian rambutnya, serta rambutnya yang tergurai jatuh ke bawah, dapat diduga orang yang bergelantung pada gagang payung adalah seorang perempuan. "Aneh," desis Elang Setan. "Aku mencium bau bahaya," kata 3 bayangan setan. "Kita sudah mendapatkan senjata mustika itu. Buat apa mencari urusan? Baru, lekas ambil batu hitam itu. Aku akan membawa si gadis." 3 bayangan setan bergerak cepat ke tempat bidadari angin timur tergeletak. Sedang Elang Setan berkelebat merenggut batu hitam sakti dari genggaman tangan kiri pendekar 212. Pangeran Matahari mendera kuda tunggangannya habis-habisan hingga binatang itu lari seperti kesetanan. Ketika hari mulai gelap memasuki sebuah lembah di utara Tegal Rejo, baru dia memperlambat lari kudanya. Jalan yang ditempuh kini menurun terus, penuh semak belukar dan gelap. Tapi kuda itu bergerak terus tanpa halangan, seolah dia sudah tahu seluk-beluk jalan yang ditempuhnya. Pangeran Matahari usap-usap leher kudanya seraya berkata, "Kau kuda baik, kuda cerdik. 4 tahun tak pernah ke sini tempat. Ternyata kau masih ingat jalan. Di dekat gua sana banyak rumput segar hijau dan gemuk. Kau nanti boleh makan sepuasmu." Lewat seperminum teh, kuda yang ditunggangi Pangeran Matahari berhenti di hadapan sebuah gundukan batu besar, diapit oleh 2 buah batang pohon besar serta tertutup oleh semak belukar tinggi. Di sekitar tempat itu tumbuh banyak sekali rumput sabar segar gemuk. "Kita sudah sampai," kata Pangeran Matahari. "Kau boleh istirahat dan makan rumput sepuasmu." Lalu sang pangeran turun dari kudanya. Baru saja dia menginjakkan kaki di tanah, binatang itu tiba-tiba mengangkat kepala dan keluarkan suara menggembor. Pangeran Matahari tadi hendak melangkah segera hentikan gerakannya dan menatap kudanya. "Kau mengetahui sesuatu aku belum ketahui. Ada apa?" Pangeran Matahari usap-usap bagian atas hidung binatang itu. Sang kuda menggembor lagi lalu meringkik keras. Terima kasih.
Kau mengingatkan agar aku berlaku waspada. Sang pangeran buka matanya lebar-lebar dan memandang berkeliling. Tapi dia memang tidak memperhatikan, tapi kini dia bisa melihat. Ada semak belukar yang terusik, tapi tak ada tanda-tanda bekas serumput terpijak. Hanya orang-orang berkepakaian dan tinggi yang bisa punya pekerjaan seperti ini. Pangeran Matahari besarkan mata, pasang telinga lalu memperhatikan keadaan sekeliling. Sekali lagi, ketika dia mendongak ke atas, dadanya berdebar. Pada cabang pohon di sebelah kanan gundukan besar, sesosok tubuh kelihatan menelungkup membentang. Ada cairan mengucur di bagian kepalanya. Kudaku, kau pergilah merumput. Tenang dan jangan keluarkan suara. Tidak ada apa-apa di tempat ini, bisik Pangeran Matahari pada kudanya. Sekali kedua kakinya menekan tanah, tubuhnya berayun dan melesat ke atas. Sesaat kemudian dia sudah berada di cabang pohon di mana ada sesosok tubuh bergeletak membelintang. Pangeran Matahari membungkuk berusaha untuk melihat wajah orang, tapi kepalanya laksana disentakkan. Dia meludah ke tanah. Wajah dan kepala orang di cabang pohon itu hancur mengerikan. Tak bisa dikenali siapapun dia adanya. Orang ini sudah jadi mayat. Jelas dibunuh orang. Pangeran Matahari perlihatkan pakaian orang. Pakaian ringkas warna coklat. Pada pinggangnya melilit sebuah rantai besi yang diganduli puluhan kepingan-kepingan besi berbentuk segitiga tajam. Senjata andalannya ini tak sempat dipergunakan. Lawan keburu menghabisinya. Pikir Pangeran Matahari dari atas cabang pohon, dia bisa melihat keadaan di bawahnya lebih jelas. Tak ada gerakan, tak ada suara. Kehitaman mendekam di mana-mana. Akhirnya dia melompat turun kembali. Siapapun orang yang membunuh lelaki di cabang pohon itu, pasti dia sudah meninggalkan tempat ini. Mungkin aku harus membatalkan niat untuk tinggalkan tempat ini. Paling tidak aku hanya bisa pergunakan untuk sekedar bermalam. Pangeran Matahari lalu mencabuti semak belukar yang menghalangi langkah menuju gundukan batu besar. Semak belukar tak terusik. Belum ada yang masuk ke tempat ini. Pangeran Matahari merampas pohon-pohon jalar yang menutupi gundukan batu. Ketika semak belukar dan pohon jalar tersingkir, bagian depan gundukan batu besar itu ternyata adalah sebuah mulut goa besar. Sang pangeran tidak segera masuk. Dia dongakkan kepala lalu menghirup udara dalam-dalam. Udara segar bercampur bau minyak. Berarti memang tadi ada manusia yang masuk ke sini dan minyak obor-obor di dalam sana masih utuh. Bagian dalam goa itu cukup besar dan tinggi. Suasana gelap menyambut Pangeran Matahari. Dia melangkah ke dinding kanan. Meraba-raba mencari, akhirnya tangannya menyentuh sebuah obor besar yang tergantung di dinding batu. Dengan cepat obor dinyalakan. Keadaan dalam goa kini menjadi terang. Di dinding sebelah kiri kelihatan lagi sebuah obor yang segera dinyalakan oleh sang pangeran. Hingga keadaan dalam goa jadi terang benderang. Pada bagian tengah goa sebelah dalam ada sebuah batu tinggi berbentuk rata yang keseluruhannya telah diselimuti lumut kehijauan. Pada ujung batu sebelah kanan berdiri satu patung manusia berkepala singa yang bagian atasnya berlobang. Pada lubang ini dicancapkan sebuah obor kecil. Setelah menyalakan obor kecil ini, Pangeran Matahari buka mantelnya lalu mengembangkan atas bajunya rata. Lalu mengembangkannya di atas batu rata. Duduk di atas batu, Pangeran Matahari rangkapkan kedua tangannya di depan dada, pejamkan matanya dan tubuhnya untuk beberapa lama tak bergerak sedikit pun. Hembusan nafasnya bahkan tidak terdengar. Apa yang dilakukan sang pangeran saat itu adalah mengatur jaringan nafas dan peredaran darah serta hawa sakti yang ada dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, sepasang mata Pangeran Matahari tampak terbuka, wajahnya kelihatan merah. Kitab wasiat iblis yang ada padaku membawa perubahan besar. Sebelumnya tak pernah aku merasa jalan darah, pernafasan dan hawa sakti dalam tubuhku begini luar biasa. Dari baju hitamnya, sang pangeran keluarkan kitab sakti itu. Tangannya saat itu terasa bergetar. Sampul kitab berwarna hitam, terbuat dari daun lontar kering yang dicelupkan dalam sejenis dawai. Beberapa bagian dari sampul kitab itu sudah gugus dimakan usia. Dengan tangan masih agak gemetar, Pangeran Matahari letakkan kitab itu di atas pangkuannya, lalu membuka sampulnya. Pada halaman pertama kitab daun lontar itu tertera tulisan berbunyi, Kitab Wasiat Iblis. Di halaman kedua yang dalamnya keadaan sangat rusak samar-samar tertera tulisan dalam huruf-huruf Jawa kuno berbunyi, Kitab ini berjodoh pada siapa saja yang sanggup membunuh lawan sambil tersenyum, meneguk darah musuh seperti meneguk tuak harum, melahat jantung seteru, menjadi seperti menyantap daging panggang. Pangeran Matahari katupkan rahanya rapat-rapat. Dia membuka halaman ketiga yang ternyata merupakan halaman terakhir. Di situ ada sebaris tulisan dalam aksara sangat kecil dan rusak hingga membacanya lebih jelas. Pangeran Matahari terpaksa mendekatkan kitab itu ke obor yang ada di atas kepala patung singa. Induk segala ilmu hitam dan ilmu putih hanya satu. Kekuatan ilmu hitam selalu satu langkah di hadapan ilmu putih. Kekuatan ilmu hitam selalu satu jengkal di atas ilmu putih. Siapa yang memiliki kitab wasiat iblis ini akan menjadi segala induk dari kekuatan dunia iblis. Orang yang jodoh hanya satu, ilmu yang ampuh hanya satu. Yang satu itu tersimpan dalam kitab ini. Untuk menguasai ilmu penguasa dunia ini, yang berjodoh hanya perlu merawatnya baik-baik. Membawanya kemana dia pergi. Serahkan semuanya pada kekuatan maha iblis. Tapi bila mana disertai samadhi dan puasa 3 kali setiap Kamis malam Jumat Kliwon, maka kesempurnaan ilmu akan tercapai. Tak ada satu kekuatan di langit dan bumi pun yang sanggup menandingi
Sesaat Pangeran Matahari duduk sambil dongakkan kepala ke langit gua batu. Dia ingat kehebatan wasiat iblis waktu berhadapan dengan iblis tua rasa bersolek. Dia belum sempat melakukan sesuatu ketika nenek sakti itu menyerangnya. Tahu-tahu dari dada balik pakaian hitamnya di mana kitab wasiat iblis tersimpan melesat cahaya hitam pekat menghantam lawan hingga menemui aja dalam keadaan mengerikan, yaitu tinggal tulang belulang hangus hitam. Kekuatan hebat dalam kitab ini bekerja sewaktu aku diserang iblis ratu pesolek. Berarti kitab wasiat ini memang berjodoh dengan diriku. Pangeran Matahari cium kitab itu beberapa waktu kali lalu meletakkannya di atas kepala. Kitab wasiat iblis, kitab mustika sakti, kau akan jadi junjunganku. Dengan kekuatan yang kau miliki selama jagat terkembang, aku akan menguasai dunia persilatan. Pangeran Matahari menyeringai. Bayangan pendekar 212 muncul di pelupuk matanya. Manusia Wiro Sableng. Tunggu kedatanganku. Sekali ini kau tak bakal bisa lolos dari tangan mautku. Perlahan Pangeran Matahari turunkan tangannya yang memegang kitab sakti di atas kepala. Ketika dia hendak memasukkan kitab itu di balik baju hitamnya, tiba-tiba terdengar suara tiupan keras. Blup. Obor besar di sebelah kanan gua batu padam. Siapa? Bentak Pangeran Matahari lalu cepat selipkan kitab wasiat iblis di balik pakaiannya. Tidak ada jawaban. Berani bergurau di tempat ini berarti berani mengantar nyawa, kata Pangeran Matahari lantang dengan suara hingga suaranya menggema di dalam gua batu itu. Tetap saja tidak ada jawaban. Kurang ajar. Baru saja Pangeran memaki seperti itu, tiba-tiba kembali berdesir angin. Kini obor-obor besar di sebelah kiri dinding gua padam hingga bagian depan gua menjadi kelam. Satu-satunya obor yang masih menyala adalah di atas kepala patung manusia berkepala singa. Obor ini menerangi batu rata dan sosok Pangeran Matahari yang duduk di atasnya. Mematikan lampu minyak. Mematikan lampu minyak bisa kuanggap satu pekerjaan mudah, tapi membunuh api obor yang begitu besar hanya bisa dilakukan oleh manusia berkepala yang sangat tinggi. Membatin Pangeran Matahari. Pada saat itu tiba-tiba muncul satu sosok memasuki mulut gua. Pangeran Matahari cepat mengambil mantelnya dan berdiri. Tenaga dalam siap dialirkan ke tangan kanan untuk melancarkan pukulan maut telapak matahari. Di pertengahan gua, sosok yang masuk hentikan langkahnya. Pangeran Matahari tidak dapat melihat wajah orang ini karena terlindung oleh kegelapan. Dia hanya bisa melihat bagian paling bawah pakaian yang dikenakannya itu sehelai jubah hitam. Ujung kakinya tersembul dari balik jubah. Dia tidak memakai kasut. Orang ini ternyata memiliki kaki sangat hitam dengan kuku-kuku panjang yang juga berwarna hitam. Hanya guruku si muka bangkai yang tahu tempat ini. Kalau ada orang lain muncul di sini, jelas dia membawa maksud tidak baik, pikir Pangeran Matahari. Tamu tak diundang. Melangkah ke tempat terang. Aku mau melihat tampangmu sebelum nyawamu ku bikin terbang ke neraka. Pangeran Matahari menyangka ucapannya itu tidak dipedulikan. Bahkan mungkin dia akan langsung diserang, ternyata salah. Dua kaki hitam berkuku panjang bergerak maju dan berhenti di hadapan batu datar. Cahaya api obor kecil di kepala patung manusia berkepala singa itu menerangi sosok tubuh Kini Pangeran Matahari dapat melihat orang yang berdiri di hadapannya. Orang ini bertubuh sangat jangkung, mengenakan jubah hitam. Kepalanya memakai sorban hitam hampir menyentuh bagian atas goa. Sepasang tangannya menjulang ke samping, begitu panjangnya hingga ujung jari sampai betis. Orang ini memiliki muka sangat hitam dan berminyak. Di bawah cahaya obor, mukanya tampak berkilat-kilat. Dua matanya yang besar dilingkari serbuk hitam. Karena dua mata ini berwarna merah, maka pandangannya tampak menyorot menggigitkan. Dari sela mulutnya yang terus-menerus berkomat kamit menetes keluar cairan berwarna merah, karena dalam mulutnya dia selalu mengunyah tembakau campur daun sirih. Heran, kata Pangeran Matahari, ada makhluk jelek tak tahu diri masuk ke dalam goaku. Katakan, siapa kau adanya? Manusia bersorban hitam sungkingkan senyum sinis baru menjawab, suaranya paruh seperti tercekik. Aku adalah orang yang dilihat guru mesin muka bangkai dalam mimpinya 70 hari lalu. Jantung Pangeran Matahari berdetak keras. Kejutnya bukan seolah-olah, namun dia cepat balas lontarkan serangai buruk berkata, mimpi apa? Jangan berani ngacok di hadapanku. Jangan sekali-sekali menyebut nama atau gelar guruku untuk urusan yang tidak-tidak. Si jangkung berjubah dan bersorban hitam tertawa gelak-gelak. Aku tidak bicara ngaco. Kau yang berdusta dan pandai menyembunyikan keterkejutanmu. Manusia berkulit hitam, arang ini pun punya kemampuan menduga hatiku, membatin Pangeran Matahari.